Jemaat Tuhan yang berbahagia, selamat malam. Selamat beribadah dalam ibadah keluarga pada malam hari ini. Kiranya ibadah ini berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi kita semua. Pelayan firman dalam ibadah ini adalah Diaken Nyonya Anggriani Simajuntak. Mari berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembahnya serta memuliakan namanya karena kasih setianya besar atas kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang kami puji, sembah, dan muliakan dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur karena dari hari ke hari, dalam suka dan duka, Engkau selalu setia menjaga dan menolong kami. Engkau mengetahui semua kekurangan dan kelemahan kami, dan mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Kami bersyukur karena diberi kesempatan bersama keluarga kami untuk menghayati persekutuan dengan Tuhan dan sesama melalui nyanyian, doa, dan mendengarkan firman-Mu. Kuduskanlah ibadah kami ini ya Tuhan, serta karuniakanlah Roh Kudus-Mu untuk mengurapi kami semua. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Kita masuk pada pembacaan Mazmur yang terdapat dalam Mazmur 67 ayat 2 sampai 5. Mazmur 67 ayat 2 sampai 5 kita baca secara berbalasan. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya, supaya jalan-Mu dikenal di bumi, dan keselamatan-Mu di antara segala bangsa. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Kiranya suku-suku bangsa bersukacita dan bersorak-sorai. Sebab Engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil dan menuntun suku-suku bangsa di atas bumi. Jemaat persilakan duduk. Kita melakukan Gita Bakti 61 ayat 1. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita memasuki pemberitaan firman, marilah kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan Kau kumpulkan kami pada malam hari ini untuk memuji,
memuliakan nama-Mu, serta mendengarkan sebagian kecil dari firman-Mu ya Tuhan. Biarlah firman-Mu menjadi pedoman kami untuk hari lepas hari. Berfirmanlah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Amin. Jemaat terkasih, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari kitab Esra pasal 2 ayat 64 sampai dengan 70. Esra pasal 2 ayat 64 sampai dengan 70 yang menyatakan seluruh jemaah itu bersama-sama ada 42.360 orang. Selain dari budak, mereka laki-laki dan perempuan yang berjumlah 7.337 orang. Pada mereka ada 200 penyanyi laki-laki dan perempuan. Mereka mempunyai 736 ekor kuda, 245 ekor bagal, 435 ekor unta, dan 6.720 ekor keledai. Beberapa kepala kaum keluarga tatkala datang ke rumah Tuhan yang di Yerusalem mempersembahkan persembahan sukarela guna pembangunan rumah Allah pada tempatnya semula. Mereka memberi sumbangan sekedar kemampuan mereka untuk perbendaharaan guna pekerjaan itu sebanyak 61.000 dirham emas, 5.000 mina perak, dan 100 helai kemeja imam. Adapun para imam dan orang-orang Lewi dan juga sebagian dari rakyat serta para penyanyi, para penunggu pintu gerbang, dan para budak di bait Allah menetap di kota-kota mereka, demikian juga semua orang Israel yang lain, masing-masing di kota-kotanya sendiri. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Yesus Kristus. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Salam, selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Tema kita pada malam hari ini adalah memberi diri dan harta benda. Ada 3 gelombang orang Israel kembali ke Yerusalem. Pertama di bawah pimpinan Zerubabel, kedua di bawah pimpinan Nabi Nehemia, dan yang ketiga di bawah pimpinan Nabi Esra. Pasal 2 ini berisi daftar orang-orang yang meresponi panggilan Tuhan menjadi bagian dari proses pemulihan umat Israel. Ada 42.360 orang di luar budak, ditambah 7.330 orang, bukanlah jumlah yang sedikit. Sebuah bangsa pasti akan mengalami kerugian besar jika harus melepaskan sejumlah besar budak tersebut. Tapi itu semua bisa terjadi karena Tuhan yang bekerja menggerakkan hati Raja Kores. Di lain pihak, orang-orang yang Tuhan gerakkan keluar dari pembuangan adalah orang-orang yang Tuhan pilih sendiri dengan spesifikasi yang dibutuhkan untuk kembali membangun rumah Tuhan dan bangsa Israel. Ada imam, ada orang Lewi, penyanyi, dan penunggu pintu gerbang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita baca bacaan Alkitab kita tadi, daftar orang-orang yang ditulis, kita bisa melihat mereka berasal dari berbagai suku, berbagai tempat, berbagai pengalaman,
dan status sosial. Tetapi mereka memiliki kesamaan, yaitu percaya bahwa Tuhan telah memanggil mereka pulang untuk membangun kembali rumah atau bait Tuhan yang hancur. Di sepanjang sejarah manusia, termasuk di zaman kita sekarang, panggilan Tuhan untuk melakukan pemulihan telah terbukti menyatukan banyak orang dari berbagai latar belakang, bekerja bersama-sama untuk membangun kerajaannya. Dalam rencananya, perbedaan itu anugerah yang memperkaya kebersamaan. Ketika kita gagal menerima perbedaan, maka kita akan gagal menyelesaikan tugas panggilan kita. Perbedaan latar belakang, keluarga, suku, dominasi gereja, karunia, bakat maupun pengalaman harus kita syukuri dan kita kelola menjadi kekuatan untuk mewujudkan panggilan Tuhan. Setiap orang memberikan persembahannya sesuai dengan kemampuannya. Orang-orang Israel dari berbagai latar belakang tersebut tentu saja memiliki potensi, kemampuan, kekayaan, dan karunia yang berbeda. Ketika mereka tiba di Yerusalem, mereka memberikan persembahan sukarela bagi pembangunan rumah Allah sesuai apa yang mereka miliki. Mempersembahkan tenaga tentu sangat diperlukan juga, seperti yang di ayat kita baca tadi, ayat 68 sampai dengan 69, dan melakukan tugas pelayanan sesuai dengan apa yang sudah Tuhan tetapkan bagi mereka. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tiap-tiap orang maupun keluarga masing-masing beroleh berkat Tuhan sesuai pemberiannya. Janganlah menyangkali berkat Tuhan sedikit apapun kehidupan kita. Burung di udara diberi makan oleh Tuhan, apalagi kita yang adalah umat tebusannya. Pesan dari Alkitab yang boleh kita ambil dari kitab Esra ayat 64 sampai dengan 70 ini adalah, yang pertama, jika Tuhan sudah menggerakkan hati seseorang, maka segala sesuatu akan terjadi, bahkan hal-hal di luar akal pikir atau hitung-hitungan manusia. Begitupun saya dan saudara harusnya lebih fokus melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Yang kedua, Tuhan memilih orang termasuk saya dan saudara hari ini bukan kebetulan, tetapi untuk menjalankan rancangannya. Harusnya itu menjadi motivasi buat kita semua untuk lebih semangat melakukannya lebih lagi. Dan yang ketiga, Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Kita terpanggil untuk selalu mensyukuri berkat Tuhan seberapapun adanya dengan sedia senantiasa menopang pekerjaannya. Melalui gerejanya, ingatlah, Ia telah memberikan segala yang ada padanya bagi keselamatan kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Hidup yang lebar sempit, orang sedih mengeram.
Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita masuk dalam doa syafaat. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih atas kesempatan pada malam hari ini, sehingga kami pada hari ini dapat berkumpul memuji dan memuliakan-Mu ya Bapa. Terima kasih atas berkat-Mu bagi kami, mohon kuatkan kami untuk senantiasa bersyukur Tuhan. Berkatilah pekerjaan kami saat ini seperti Tuhan memberkatinya di masa lalu. Biarlah setiap gereja Tuhan, sekolah Kristen, lembaga-lembaga yang dibentuk untuk melayani-Mu dengan tulus dan setia, terus disertai dan memberikan pengaruh yang makin lama makin besar. Tuhan, berikanlah kami juga kesetiaan untuk bertekun di dalam hal-hal yang terlihat kecil dan remeh yang Tuhan percayakan kepada kami, sehingga kami dapat menjadi hamba-Mu yang baik dan setia. Ya Bapa, kami bersyukur atas berkat yang Kau berikan kepada kami. Di tengah COVID-19 ini, kami masih bisa beribadah walau hanya melalui live streaming. Ya Bapa, kami yakin dan percaya COVID-19 ini akan cepat berlalu dari negeri kami, Indonesia tercinta ini. Pada malam hari ini kami mau berdoa untuk pendeta kami, Ibu Wasti. Berkatilah beliau baik dalam pekerjaannya sebagai pelayan-Mu maupun sebagai ibu rumah tangga. Berkatilah keluarganya ya Bapa, anak-anaknya yang dalam masa pertumbuhan, dan juga orang tuanya beserta suaminya. Ya Bapa, kami juga mau berdoa buat diaken dan penetua, BPPJ, unit misioner dan karyawan kantor. Berkatilah dalam pekerjaannya dan juga pelayanannya ya Bapa. Berkati juga seluruh jemaat GPIB Cipecang Jonggol ini ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Ya Bapa, berkatilah kami keluarga lepas keluarga di tengah pergumulan kami masing-masing ya Bapa. Kami juga mau berdoa untuk jemaat kami yang sedang sakit, baik di rumah sakit maupun di rumah ya Bapa. Biarlah tangan kasih-Mu mau melawat mereka satu persatu ya Bapa. Berkatilah juga saudara-saudara kami yang saat ini mencari pekerjaan ya Bapa. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini ya Bapa. Biarlah Engkau saja yang campur tangan. Kami juga mau berdoa untuk negara kami dari pemerintahan yang tertinggi, Bapak Presiden sampai dengan yang terendah RT atau RW. Biarlah Tuhan saja yang campur tangan dalam proses pendistribusian vaksin COVID-19 ini ya Tuhan, yang saat ini sedang digencar-gencarnya didistribusikan kepada seluruh rakyat Indonesia, agar rakyat terlepas dari COVID-19. Terima kasih ya Bapa. Banyak doa yang kami panjatkan, tapi Engkau lebih tahu apa yang kami rasakan dan kami lawat kami satu persatu ya Bapa. Ampunilah salah dan dosa kami. Inilah doa kami yang kurang sempurna ini telah Engkau sempurnakan dengan doa yang Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat Tuhan,
Marilah kita menyatakan syukur kita dengan memberikan persembahan kepada Allah. Firman Tuhan 1 Tawari 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Nyanyian persembahan Gita Bakti 82 ayat 1 dan 2. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Ya Tuhan, kasih-Mu setinggi langit dan setia-Mu sampai ke awan-awan. Seluruh hidup kami dipenuhi dengan kasih-Mu dan melimpah dengan berkat-Mu. Kepadamu kami serahkan persembahan ini sebagai tanda setia kami untuk selalu hidup di dalam kasih-Mu. Dalam nama Yesus, terimalah syukur kami. Ya Kristus Tuhan kami bersyukur dan memuji nama-Mu, karena Engkau selalu setia dan mengasihi kami. Terimalah tanda kasih kami melalui persembahan ini ya Tuhan, serta urapi majelis jemaat agar mengelola dan menggunakannya sesuai kehendak-Mu dan untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Bersama ini kami sampaikan rangkuman warta ibadah rumah tangga Rabu 10 Maret 2021 sebagai berikut. Pertama, diberitahukan kepada warga jemaat ibadah hari Minggu 14 Maret 2021 pada pukul 06.00 WIB dihadiri oleh warga jemaat sektor 4, 5, dan 6. Ibadah pada pukul 9.00 WIB dihadiri oleh warga jemaat sektor pelayanan 1, 2, dan 3. Selengkapnya mengenai protokol kesehatan peribadahan di gereja dapat Bapak, Ibu, Saudara-saudari baca di Warta Jemaat halaman 4. Berikut evaluasi akhir dan pembinaan prasidi. Akan dilaksanakan evaluasi akhir, katekisasi, dan pembinaan prasidi pada hari Kamis 11 Maret 2021 pukul 10.00 WIB di Gereja Cipecang. Dimohon kehadiran seluruh katekisan dan para pengajar katekisasi. Berikut pendidikan agama Kristen atau PAK disampaikan kepada seluruh warga jemaat GPIB Jemaat Cipecang Jonggol. Pertama, bagi Bapak Ibu yang anak-anaknya tidak mendapat pelajaran pendidikan agama Kristen di sekolah, dapat mengikuti pelajaran pendidikan agama Kristen
yang disediakan oleh GPIB Jemaat Cipecang Jonggol. Pelaksanaan diadakan setiap hari Sabtu secara daring atau online mengingat situasi pandemi yang terjadi saat ini. Kedua, bagi Bapak Ibu jemaat yang berkerinduan untuk menjadi pengajar pendidikan agama Kristen, dapat menghubungi pengurus PAK atau ketua 3 atau koordinator sektor masing-masing. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi pengurus pendidikan agama Kristen dengan nomor yang tertera di Warta Jemaat halaman 7. Berikut bingkisan kasih Hari Raya. Dalam rangka menjelang Hari Raya Idul Fitri, maka GPIB Jemaat Cipecang ikut berpartisipasi dengan lingkungan sekitar melalui pemberian bingkisan kasih Hari Raya berupa 300 paket sembako seharga Rp80.000 per paket yang berisi beras 3 liter, minyak goreng 1 liter, gula pasir 1 kg, teh 1 pak isi 25. Mohon perhatian warga jemaat dalam kegiatan pelayanan ini. Tuhan Yesus memberkati. Informasi lain dapat Bapak, Ibu, Saudara-saudari baca dalam Warta Jemaat Digital minggu ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Jemaat, kami undang untuk berdiri. Pergilah dalam damai sejahtera Tuhan dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kamu dengar. Mercusur kasih Bapa, memancarkan sinarnya, namun suluh yang di pantai, kitalah penjaganya. Pelihara suluh pantai, walaunya gelipkan, agar tiada orang hilang di lautan yang seram. Arahkanlah hati dan pikiranmu serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Tuhan Yesus memberkati.